Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Raras Gistarusardi, SPD MPD, salah satu dosen dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Perekonomian Indonesia dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023 untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya aspek pengajaran. Adapun mata kuliah Perekonomian Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester Gasal dengan deskripsi mata kuliah yaitu mengkaji perkembangan perekonomian Indonesia sejak awal abad ke-20 dan ideologi ekonomi yang berkembang di Indonesia dari tokoh-tokoh pemikir ekonomi dari era sebelum kemerdekaan, era reformasi, serta era Indonesia Maju. Materi ini akan difokuskan pada perkembangan perekonomian Indonesia baik secara teoritis maupun empiris. Mata kuliah ini akan mengkaji mengenai data-data pertumbuhan ekonomi, dinamika kebijakan pembangunan ekonomi, serta menganalisis kondisi serta prediksi perekonomian Indonesia ke depan. Diharapkan mahasiswa mampu memiliki daya kritis, akademis, nalar, serta gagasan solutif untuk berkontribusi nyata dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia. Dan juga mahasiswa diharapkan memiliki sikap bijak dalam mengkaji program-program pemerintah mengenai pembangunan ekonomi dalam rangka untuk Indonesia semakin maju. Untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari 3 aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu aspek sikap memiliki 2 CPL dan masing-masing CPL memiliki 1 CPMK. Yaitu CPL yang pertama menghargai keanekaragaman ideologi, kepercayaan, agama, serta temuan orisinil orang lain. Yang memiliki CPMK yaitu menunjukkan sikap kolaboratif dan kemandirian. CPL yang kedua yaitu berpikir kritis, kreatif, solutif, inovatif, serta sistematis dalam penemuan dan pengembangan iptek. Yang memiliki CPMK yaitu mampu mengkomunikasikan ide, pemikiran, gagasan solutif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Untuk aspek yang ketiga yaitu pengetahuan memiliki 3 CPL yaitu CPL yang pertama menguasai konsep teori metode tentang ilmu-ilmu sosial. Memiliki 2 CPMK yaitu memahami paradigma berpikir perekonomian Indonesia dari perspektif filosofi. Yang CPMK kedua yaitu memahami grand teori ekonomi mikro, makro, ekonomi pembangunan, dan ekonomi global. CPL yang kedua yaitu memiliki wawasan tentang nilai-nilai nasionalisme dan kewirausahaan, memiliki 5 CPMK yaitu yang pertama menganalisis tokoh-tokoh pemikir ekonomi Indonesia pada awal abad ke-20 beserta pemikiran, karyanya, dan pendapatnya. Yang kedua yaitu mendeskripsikan perkembangan perekonomian Indonesia pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi sistem ekonomi yaitu kapitalis, sosialis, dan campuran beserta sistem ekonomi Indonesia yaitu ekonomi Pancasila. CPMK selanjutnya yaitu menganalisis pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Kemudian mengevaluasi pengeluaran konsumsi serta investasi masyarakat. CPL yang ketiga yaitu memiliki wawasan luas tentang perkembangan isu-isu aktual baik tingkat lokal, nasional maupun global, memiliki 4 CPMK yaitu menganalisis inflasi,
kebijakan fiskal, serta kebijakan moneter di Indonesia. CPMK yang selanjutnya yaitu menjelaskan pelaku-pelaku ekonomi serta perannya masing-masing dalam mendukung perekonomian Indonesia. CPMK selanjutnya yaitu menganalisis perekonomian Indonesia dalam era globalisasi, dan CPMK selanjutnya yaitu menganalisis pembangunan ekonomi daerah dalam upaya mendukung ekonomi kreatif. Aspek yang ketiga yaitu keterampilan, memiliki 2 CPL dan masing-masing CPL memiliki 1 CPMK. CPL yang pertama yaitu mampu melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan CPMK-nya yaitu mampu merancang rekomendasi kebijakan bagi stakeholder demi kemajuan perekonomian Indonesia. CPL yang selanjutnya yaitu mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain yang dapat diakses oleh masyarakat akademik. Memiliki CPMK yaitu menunjukkan kepada publik mengenai rancangan, ide, gagasan, atau prototipe untuk mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Untuk kegiatan perkuliahan ini terdiri dari 16 pertemuan dengan 2 diantaranya yaitu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan metode pembelajaran atau metode perkuliahan beragam tergantung dari materi yang akan diajarkan, yaitu diantaranya metodenya menggunakan ceramah, inquiry, kemudian small group discussion, dan project based learning. Adapun bentuk perkuliahan terbagi menjadi 2 yaitu bentuk sinkronus dan bentuk asinkronus. Bentuk sinkronus menggunakan tatap muka di kelas selama 100 menit per pertemuan atau menggunakan tools web conference seperti Zoom atau Google Meet. Bentuk perkuliahan yang kedua yaitu asinkronus menggunakan e-learning Bismart UNY atau WhatsApp grup mata kuliah. Untuk aspek penilaian terdiri dari 5 komponen yaitu 1 kehadiran dengan bobot 5%, kemudian kuis dengan bobot 10%, yang ketiga yaitu proyek kelompok dengan presentasi atau unjuk kerja berbobot 15%, ujian tengah semester memiliki bobot 30%, ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Kemudian untuk referensi menggunakan buku-buku yang bertemakan perekonomian Indonesia, diantaranya adalah buku Dumairi, Budiono, Dohak Latif, Mubiarto, Revison Baswir. Dan kami juga menggunakan e-book yang dapat diunduh oleh mahasiswa. Selain itu kami juga membuka kesempatan untuk menggunakan artikel yang dapat diunduh oleh mahasiswa di online jurnal sistem, jurnal yang bereputasi. Demikian paparan atau penjelasan rencana pembelajaran semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Berikut akan kami tampilkan kegiatan real teaching perkuliahan perekonomian Indonesia dengan materi pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kita bertemu kembali di pagi hari ini di perkuliahan perekonomian Indonesia ya, melanjutkan dari materi yang minggu lalu. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dengan bentuk perkuliahan tatap muka atau sinkronus ya di satu ruang kelas, dan sudah semuanya presensi menggunakan token presensi semua ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan perekonomian Indonesia dengan materi pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi sesuai
mata kuliah perekonomian Indonesia pertemuan ke-6. Pertemuan ke berapa? 6. Oke, kita lihat dulu. Saya menampilkan satu gambar introduction. Sebelum kita masuk ke konsep teorinya, implementasinya, studi kasus, dan nanti kita bisa discuss tentang pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi, saya tampilkan dua gambar ini yang saya katakan dua gambar yang berbeda. Makanya sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri berbeda. Versus ya. Anda sudah bisa lihat di sebelah kanan adalah kondisi atau gambaran masyarakat desa. Yang sebelah kiri perkotaan. Itu semua settingnya ada di Indonesia ya. Tidak saya ambil dari Singapura misalnya ya, yang terkenal dengan negara maju. Karena kita bicaranya perekonomian Indonesia, bukan belum ke perekonomian global atau internasional. Oke. Kalau ada istilah seperti yang tadi saya sampaikan di depan ya, mengenai struktur ekonomi. Struktur itu berarti apa? Struktur bangunan, bentuk. Kalau di Indonesia, karena ini membahas perekonomian Indonesia, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kita brainstorming terlebih dahulu. Struktur ekonomi negara Indonesia itu apa? Yuk, siapa yang mau jawab? Yuk. Agraris, Bu. Agraris, oke, sesuai dengan gambarnya ya. Kemudian ada yang punya pendapat lain? Menurut saya struktur ekonomi industri, Bu. Industri. Karena di beberapa kota, kalau kita amati di Jawa bagian utara, itu ada titik-titik atau ibaratnya kita katakan zona. Kalau di keilmuan studi wilayah itu kawasan industri. Ini tidak salah. Kalau misalnya teman Anda berpendapat struktur ekonominya negara industri, ya Mbak ya. Ada yang punya pendapat lain? Sektor manufaktur. Sektor manufaktur dari olahan ya, kemudian dari barang yang mentah menjadi barang jadi itu boleh, karena kita juga menghasilkan beberapa barang yang kualitas ekspor juga. Jadi di antara ketiga pendapat tadi ya cukup ya, mewakili tiga dulu ya. Nanti boleh silahkan ada yang mau berpendapat lain. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, sebenarnya negara kita itu punya struktur ekonomi yang seperti apa? Yuk, siapa? Yuk, ada beberapa. Mas. Menurut saya itu negara Indonesia didominasi oleh struktur ekonomi agraris dan perdagangan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Atas kesimpulannya yang memberikan jawaban baru juga. Karena apa? Dari agraris, industri, manufaktur itu juga kemudian nanti ada namanya kegiatan perdagangan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri, ya, tapi juga luar negeri yang kita tahu ada kegiatan ekspor, impor yang diwadahi dalam komunitas-komunitas ASEAN, apalagi MEA, ya kan? Misalkan ekonomi ASEAN, KTT ASEAN kemarin baru diselenggarakan di Jakarta ya, di Jakarta dan sebelumnya di Bali. Oke. Nah, melanjutkan yang tadi bahwa struktur ekonomi di negara kita adalah mengapa kok dominan agraris. Ada dua tadi yang menyimpulkan. Ada yang mau memberi alasan mengapa? Yuk. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya karena Indonesia diberi kelimpahan alam yang subur dan sebuah negara yang berkepulauan. Oke, dan berapa ya tadi? 6 ya. 6 pernyataan dari mahasiswa terkait dengan struktur ekonomi. Ya. Nah, kenapa kok kita itu bahas membagikan atau mengklasifikasikan ke dalam beberapa bagian? Karena negara ini negara yang luas. Bonus kita adalah bonus demografi juga. Karena apa? Negaranya negara yang luas.
tidak hanya berpusat pada di kota-kota, coba tengok di DIY saja, ini di beberapa wilayah masih jarang penduduknya. Tidak heran mengapa, karena lahannya dijaga. Ya, tidak semua. Beda kalau Anda pergi ke Jalan Kaliurang yang bawah itu KM3, KM4, KM5, KM5 sampai 10 itu padat. Seturan, kompleks interaksi perdagangan. Malioboro jantungnya perdagangan, wisata, belanja. Istilahnya labelnya adalah wisata belanja karena ikon kota Yogyakarta adalah kota wisata. Kota pelajar juga kemudian muncul, atmosfer kota pelajar itu memunculkan, tidak salah tadi ada mahasiswa mengatakan bahwa struktur ekonomi di negara kita dominasi perdagangan, karena melihat ibaratnya kita pergi saja ke Jalan Kaliurang ya yang bawa MMGM itu, melangkah sedikit udah jengkalnya pedagangnya udah berbeda-beda, ya enggak? Udah nggak ada celah, harga kos-kosan semakin tinggi. Karena apa? Hukum ekonomi bermain, permintaan semakin banyak. Kalau permintaan berkurang, harga tidak akan naik. Demand dan price itu hukumnya berbalik. Kalau yang lurus, supply dan price, penawaran dan harga. Oke, ini kita bahas dulu ya. Dua gambar ini yang mematik kita melihat atau mengkonstruksi struktur ekonomi di negara Indonesia itu dominannya apa sih? Apakah masih agraris, Bu? Apakah sudah ke industri? Karena yang saya lihat sendiri ya, saya amati sendiri itu di kawasan Jawa bagian utara atau disebut Pantura. Pantura kira identik juga dengan apa? Pantura ini kalian dengan Pantura? Ya, jembatan. Pesisir, betul. Apalagi ada lagi yang bayangkan kalau Pantura itu dangdutnya, ya kan? Goyang Pantura, ya kan? Tidak salah, itu kan kultur. Mungkin dengan kuliah sosiologi, antropologi ya. Tidak hanya itu, tapi di Jawa Utara ya dari arah barat ke timur itu, kalau di Semarang itu sudah ada kawasan industri, di Kabupaten Kendal sudah ada kawasan industri, sebelahnya Kabupaten Batang ya, asal dari saya, orang tua saya masih tinggal di sana, itu sudah disiapkan dan sudah mulai akan dibangun KIT. Apa itu? Kawasan industri terpadu. Hampir ya udah 500 hektar disiapkan lahannya. Investornya dari luar negeri, ya itu jelas pemodalnya kan dari luar negeri. Makanya ya pemerintah sekarang ya identik dengan membuka tangan lebar-lebar untuk investor dari negara lain. Tujuannya apa? Tentu membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk penduduk di Indonesia, terutama yang tinggal di sekitar itu. Kalau yang agak jauh beda provinsi, ya boleh, asal bisa memenuhi kualifikasi. Jadi tidak ada sudah kita kurangilah pendapat kita bahwa pemerintah tidak peduli masalah apa? Pengangguran. Ya, pengangguran di kita masih tinggi. Coba cek, jangan-jangan tenaga kerja kita lah justru yang tidak mau bekerja. Nggak mau susah-susah terlebih dahulu, maunya langsung enak, yuk tidak bisa di mana-mana. Saya pun sampai di sini itu melalui proses yang tidak mudah dulu. Nah di kita itu kadang kemudian dilemparkan kesalahan kepada pemerintah, padahal yang saya tahu pemerintah sudah bekerja sedemikian kerasnya ya untuk apa? Membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi usia-usia produktif. Kenyataan di lapangan banyak yang kemudian gengsi, ya kan faktornya. Terus apa lagi? Maunya langsung bergaji tinggi, tidak mau memulai dari bawah, tidak sesuai dengan passionnya. Sudah ngomongin
passionnya, tidak sesuai dengan keilmuannya, paling tidak dijalani terlebih dahulu lah. Nanti kan akan ketemu jalannya, ya kan? 2:3. Tidak salah kalau misalnya kita masih identik dengan struktur ekonomi negara agraris. Bahkan pemerintah sekarang mengurangi angka urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, ya, merantau lah istilahnya, ya kan? Dulu biasanya setelah Lebaran itu berbondong-bondong pemuda-pemuda di desa itu terus ikut temannya, tetangganya, saudaranya merantau ke kota. Harapannya adalah mereka ingin mengubah nasib tanpa melihat aku itu sudah qualified atau belum. Di kota saingannya ternyata banyak, ibarat seperti hutan rimba, bingung. Kemudian akhirnya tinggal di tempat yang ya tahu sendiri kan, pernah mungkin berkunjung ke Jakarta atau melihat di televisi lah, itulah dari saya beberapa kali berkunjung di Jakarta, memang kesenjangannya sangat tinggi, yang gedung-gedung tingkat dengan misalnya perumahan klaster, ya, rumahnya Sultan Andara misalnya, ya kan, Cipul, Matar itu mungkin ya itu tinggal menikmati, udah uang bekerja untuk mereka. Tapi yang bagi perantauan datang ke kota besar mengadu nasib tanpa skills pendidikan yang memadai, ya sudah akhirnya ikut arus, terbawa arus, akhirnya bekerja, mohon maaf, serabutan. Nah, pemerintah sekarang itu sebenarnya sudah bertahun-tahun, ya, ini kan sudah mau selesai 2 periode, itu sudah bergerak sangat cepat untuk memperbaiki perekonomian mulai dari bawah, bottom up, sudah tidak lagi top down. Karena harapannya dulu itu pembangunan Jawa sentris, ya, eranya Presiden Soeharto, itu kemudian ada sumber kekayaan atau kemakmuran yang menetes ke bawahnya atau sekitarnya. Ternyata tetesannya sedikit. Kan? Harapannya gitu, makanya kenapa ya kok idamannya adalah tinggal di Jawa. Nek ora luar Jawa agak-agak ngeri gimana gitu. Yang bayangannya adalah fasilitasnya tidak selengkap Jawa, tapi real. Makanya ibu kotanya mau dipindah ke mana? Tuh, IKN. Siapa yang pengen daftar ASN di sana? Saya yakin gajinya masih tinggi. Belum banyak yang minat, ya kan? Boleh buka peluang dari jadi ASN, aparatur sipil negara di IKN. Daftar aja. Supaya mengurangi penduduk di Jogja. Pembangunan berpusat dari desa, dana desa, ya enggak? Kemudian ada lagi sekarang apa fenomenanya? Desa wisata yang tumbuh subur. Enggak cuma di Jogja, Jawa Tengah, yang pernah Jawa kemarin mengadakan, ya, Pak Menteri Kemenparekraf anugerah desa wisata ADWI, anugerah desa wisata Indonesia. Mungkin ada salah satu di antara desa wisata kalian yang tempat tinggal kalian atau desanya punya desa wisata ikut nominasi. Mahasiswa kita sampai di ujung perkuliahan, ya, sebelum kita tutup kita lakukan dulu evaluasi atau feedback, ya, terkait dengan perkuliahan yang sudah kita lakukan tadi. Di sini di slide saya sudah menampilkan terkait dengan permasalahan yang cukup relevan di negara kita, yaitu apa? Penduduk yang masih banyak atau tadi seperti yang saya sampaikan bonus demografis. Nah, ada 2 persoalan yang saya tulis di slide yang perlu kalian lakukan, ya, silahkan kalian boleh browsing internet. Yang pertama, pertanyaannya mohon untuk ditulis terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tadi. Saya mohon untuk ada 2 pertanyaannya yang perlu kalian jawab. 1, berapa
persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia bulan Agustus 2023. Tadi dua sumber saya sudah sebutkan, boleh dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau Bank Indonesia. Sudah? Ya, sudah dicatat. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan analisis mengenai fenomena pertambahan penduduk yang bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang masih tinggi dan masyarakat yang masih mendominasi prasejahtera. Yang perlu kalian lakukan adalah, ini pertanyaan nomor 2 ya, rekomendasi kebijakan apa yang sebaiknya pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah jumlah penduduk yang masih padat. Ya, silahkan dikerjakan sekarang. Rekan-rekan mahasiswa, tadi alat evaluasi tadi ya, 2 pertanyaan yang kita kerjakan bersama-sama. Mohon untuk nanti dikumpulkan. Saya rasa kita sudah mulai masuk di sesi terakhir perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa banyak mengambil ilmu, wawasan baru ya, dan sikap, terutama ada sikap bijak kita terhadap apa yang menjadi fenomena-fenomena di negara kita, masyarakat kita, kaitannya dengan isu-isu kesejahteraan, karena ini sangat IPS banget lah, ada dalam rumpun ilmu IPS. Saya tidak akan banyak memberikan data-data mengenai angka persentase itu karena ini kita berada di Departemen Pendidikan IPS. Jadi tadi yang bisa kita simpulkan adalah apa? Mengenai struktur ekonomi. Struktur ekonomi di negara kita bisa dikatakan masih terbagi-bagi atau beragam. Mau disampaikan atau berpendapat struktur ekonomi agraris masih relevan. Industri, manufaktur, ya kan, struktur ekonomi perdagangan, bisnis itu masih relevan karena negara kita negara kaya apa? Sumber daya alam. Karena kaya sumber daya alam memang masih menjadi PR besar SDM, sumber daya manusianya perlu ditingkatkan lewat pendidikan. Sekali lagi, pendidikan adalah tools untuk bisa mengubah nasib seseorang dari yang prasejahtera menjadi sejahtera. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita siang hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atau yang berdoa bisa berdoa menurut keyakinan dan agama masing. Oke, kita akhiri. Bertemu lagi minggu depan dengan materi selanjutnya sesuai dengan RPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.